Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041. Di sini saya dari kelompok 8 retorika dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pidato. Pidato biasanya ditempatkan di lokasi yang tinggi seperti podium dengan pengeras suara yang dapat didengar dari kejauhan. Oleh karena itu, apabila ada sedikit kesalahan pun, maka akan terlihat dengan jelas oleh para pendengar atau para komunikan. Kemudian, adapun rukun-rukun pidato adalah: yang pertama, pelihara kontak visual dan kontak mental dengan khalayak. Yang kedua, gunakan lambang-lambang auditif atau usahakan agar suara Anda memberikan makna yang lebih kaya pada bahasa Anda atau yang disebut dengan olah vokal. Yang ketiga, berbicara dengan seluruh kepribadian Anda dengan wajah, tangan, dan tubuh Anda atau yang biasanya disebut dengan olah visual. Nah, agar pidato ini menjadi lancar, syaratnya adalah harus menguasai apa yang harus dibicarakan, menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar, memiliki kepercayaan tinggi, dan tidak boleh gugup. Bila melihat langsung kepada khalayak merasa gugup, bisa dengan menyapukan pandangan Anda ke semua hadirin. Pada titik-titik tertentu, Anda melihat orang-orang yang Anda pilih sebagai wakil dari salah satu daripada para hadirin. Bila ini pun sukar, paling tidak pandanglah hadirin secara keseluruhan dengan perhatian yang terbagi. Kemudian adapun cara yang baik untuk mengelola pidato adalah: pertama, memahami materi pidato dengan baik. Yang kedua, menyembunyikan rasa gugup. Ketiga, memperhatikan postur tubuh. Keempat, mengawali pidato dengan senyuman. Yang kelima, menggunakan ekspresi yang tepat. Yang keenam, menggunakan suara yang lantang. Yang ketujuh, mencermati ejaan dan tanda baca. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan ritme pidato. Baiklah, kemudian adapun orang-orang yang mudah dipengaruhi dan sulit dipengaruhi dalam berpidato. Menurut Irving L. mengemukakan ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang secara terbuka menunjukkan kekejaman kepada orang-orang yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya relatif tidak terpengaruh. Yang kedua, orang yang cenderung mengasingkan diri dalam kehidupan sosial, relatif tidak tergoyahkan oleh bujukan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, orang yang bereaksi dengan tegas dan imajinasi terhadap sesuatu yang tidak nyata, seringkali lebih berpengaruh daripada mereka yang tidak memiliki banyak imajinasi. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memiliki perasaan rendah diri karena merasa tidak mampu, diacuhkan secara sosial, dan stres lebih mungkin untuk terpengaruh lebih cepat dan mudah. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah individu-individu yang menjadi anggota kelompok lebih rentan terhadap pengaruh daripada mereka yang memiliki tujuan dan prinsip sendiri sebagai individu. Dari kelima ciri-ciri di atas bisa dipahami bahwa orang yang keras dan cenderung kejam tidak mudah dipengaruhi, karena orang yang seperti itu biasanya memiliki pendirian yang kuat dan cenderung keras kepala. Kemudian orang yang introvert biasanya sukar dipengaruhi karena ia tidak mudah percaya dengan orang lain. Kemudian untuk orang yang suka menghayal biasanya mudah dipengaruhi karena ia selalu berpikir terbuka tentang sesuatu yang baru. Kemudian begitu juga dengan orang yang sedang terpuruk, mereka ingin mencari teman berbicara dan orang yang bisa menasehatinya. Kemudian dalam pengelolaan pidato, seorang pembicara harus memperhatikan beberapa hambatan. Yang pertama adalah noise factor. Suara ucapan dapat terganggu oleh suara ramai atau suara keras lainnya yang dibuat selama pertunjukan. Kebisingan bisa disengaja karena sabotase, emosi, dan lain-lain, atau juga bisa tidak sengaja seperti teriakan dari orang dalam kecelakaan atau suara pesawat terbang. Kemudian semantik faktor biasanya dialami karena salah pengertian, tapi juga bisa terjadi karena kesalahpahaman. Hambatan ini disebabkan pidato yang diberikan bukan dari bahasa mereka, atau karena bahasa pidato terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bisa juga karena bahasa dan istilah yang terkesan ambigu. Untuk faktor bahasa sendiri, disarankan untuk menggunakan bahasa yang sopan
dan sesuai kaidah kebahasaan yang lebih dimengerti. Kemudian predusis faktor antara pembicara dan pendengar tidak boleh ada prejudice atau prasangka-prasangka tertentu, karena jika seseorang atau khalayak sudah dihinggapi prasangka terhadap orang lain, misalnya ras, golongan, aliran agama, orang itu tidak akan bisa memberikan penilaian yang objektif. Ia tidak bisa lagi memberikan penilaian berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan emosi dan sentimen, serta pendengar akan diarahkan pada segi-segi negatifnya saja. Faktor prasangka ini akan berakibat tidak diterimanya pesan pidato secara penuh dan wajar oleh para pendengar. Kemudian keempat, faktor motivasi dan keinginan. Seseorang termasuk pendengar suatu pidato lebih banyak memperhatikan hal-hal yang erat kaitannya dengan motivasi dan kepentingan dirinya. Kepentingan seseorang akan mendorong orang itu untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pidato yang tidak disesuaikan dengan motivasi dan kepentingan khalayak yang akan mendengarnya akan mendapati beberapa kesulitan. Baiklah, untuk penjelasan dari saya cukup sampai di situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.